Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lispianti dengan NIM C1L020058 Kehutanan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses fisiologi pada pohon yang berlokasi di Taman Hutan Kota Udayana, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses fisiologi pada pohon merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan, mulai dari organel hingga jaringan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan proses merupakan urutan kejadian yang terjadi pada tumbuhan secara kontinu, seperti fotosintesis, respirasi, absorpsi, dan transpirasi. Oke, dari namanya saja mungkin teman-teman tahu bahwa fotosintesis merupakan proses pembentukan sintesis atau sintesis yang melibatkan cahaya atau foto. Kemudian proses pada fotosintesis ini hanya membutuhkan unsur utama, yaitu karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, dan klorofil. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam proses fotosintesis dibutuhkan 4 hal penting. Yang pertama yaitu air atau H2O, kemudian karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan sinar cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar, dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Nah, kemudian karbon dioksida didapatkan dari udara yang masuk melalui stomata. Stomata ini terletak di bagian bawah daun. Nah, proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Nah, gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara dan kita gunakan untuk bernapas. Selanjutnya, glukosa akan disusun menjadi zat pati atau amilum atau C6H10O5N melalui reaksi polimerisasi. Zat pati kemudian akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Nah, pada proses fotosintesis ini ada 2 tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini adalah reaksi yang sangat bergantung pada cahaya matahari. Energi yang ditangkap oleh klorofil digunakan agar dapat memecahkan molekul air. Pemecahan molekul air tersebut disebut dengan fotolesis. Kemudian reaksi yang kedua itu reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini reaksi yang tidak terlalu bergantung pada cahaya matahari. Reaksi gelap ini adalah proses ATP dan NADPH yang dibuah CO2 menjadi gula. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Di stroma terjadi fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu proses respirasi. Adapun proses respirasi yang pertama yaitu oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Kemudian proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Nah, oksigen atau O2 masuk dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Kemudian, karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Nah, jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yang pertama, glikolisis adalah tahapan perubahan glukosa yang dipecah menjadi 2 molekul, yaitu molekul asam piruvat dan sitosol.
Kemudian yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, yaitu proses pengubahan asam piruvat menjadi asetil KUA dengan melepas CO2. Kemudian yaitu yang ketiga siklus Krebs atau daur asam sitrat adalah pembongkaran asam piruvat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Siklus Krebs ini terjadi di membran mitokondria. Nah, kemudian yang terakhir yaitu transfer elektron, yaitu suatu rangkaian reaksi yang melibatkan pembawa elektron. Dalam reaksi ini akan menghasilkan H2O. Dalam proses ini dibantu oleh enzim seperti sitokrom, quinon, piridoksin, dan pelapoprotein. Nah, kemudian jenis-jenis respirasi ini dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob ini merupakan proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan proses respirasi. Tahapan proses ini adalah penyerapan oksigen, pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O, pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan, dan pembebasan CO2 dan H2O. Nah, kemudian respirasi anaerob ini merupakan proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Seperti ini biasa disebut dengan proses fermentasi. Kadar O2 dalam proses respirasi ini sangatlah minim. Kemudian proses yang ketiga yaitu proses transpirasi. Proses transpirasi adalah suatu proses uap air yang dibawa oleh tanaman dari akar melalui pori-pori daun, kemudian berubah menjadi uap lalu dilepaskan ke atmosfer. Kemudian proses terjadinya transpirasi yaitu biasanya selalu diawali dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil pada tumbuhan menuju ke rongga antar sel yang ada di dalam daun. Di dalam daun tersebut terdapat rongga antar sel jaringan bunga karang yang merupakan suatu rongga besar sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah banyak. Sel-sel yang menguap air menuju rongga antar sel akan mengalami kekurangan air sehingga potensi airnya menurun. Pada saat mengalami kekurangan ini maka akan terus diisi oleh air yang berasal dari silam tulang daun. Kemudian tulang daun akan menerima air dari batang daun dan menerima dari akar dan seterusnya. Lalu uap air yang sudah terkumpul dalam rongga antara sel akan terus menetap dalam rongga antar sel tersebut selama stomata pada epidermis daun tidak membuka. Jika stomata membuka, akan ada penghubung antara rongga antar sel dengan atmosfer. Bila tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel, maka uap air dari rongga antar sel akan keluar pada atmosfer dalam proses tersebut. Kemudian proses yang keempat yaitu proses absorpsi, merupakan penyerapan atau pemisah antara campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diukur dengan pelarut air, diserap tanaman melalui akar bersama-sama dengan unsur hara yang terlarut di dalamnya. Kemudian energi diangkut ke bagian atas tanaman, terutama daun, melalui pembuluh silem. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini yang pertama yaitu bahwa proses pada pohon yang pertama itu transpirasi, kemudian yang kedua itu respirasi, kemudian yang ketiga yaitu transpirasi, dan yang keempat yaitu absorpsi. Nah, karena kita sudah membahas, maka harapannya dapat lebih memahami proses yang terjadi di dalam tumbuhan atau tanaman dalam kaitannya dengan lingkungan yang tak ada. Proses akhirnya akan diperoleh suatu yang mempelajari tentang suatu tanaman fungsi bagian-bagian tumbuhan, mulai dari organel hingga jaringan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan proses merupakan urutan kejadian yang terjadi pada tumbuhan secara kontinu, seperti fotosintesis, respirasi, absorpsi, dan transpirasi.